Oke, baik. Kita akan lanjutkan materi tentang dashboard. Tadi telah dibahas tentang CSF dan KPI. Ini adalah lanjutan detail tentang apa aja sih sebetulnya isi dari dashboard gitu ya. Oke, jadi tadi sudah bisa dipahami ya tentang CSF analysis. Nah, ini adalah source yang nanti akan bisa kita gunakan untuk menampilkan, untuk menentukan informasi apa saja yang ada di dalam dashboard seperti itu. Oke, yang penting adalah sebetulnya dashboard ini akan menampilkan indikasi real time ya, gitu, what is happening. Jadi kalau ternyata data di dalam dashboard atau informasi di dalam dashboardnya tidak up to date, sebetulnya ya menjadi useless juga gitu ya. Jadi tetap harus keep it real time, kemudian harus up to date gitu, harus current. Oke, jadi harus ini teknis, ini sedikit teknis terkait misalnya pemilihan warna gitu ya, terkait pemilihan attention getternya yang mana gitu. Jadi ini adalah kita harus coba tampilkan memang fokusnya tuh di mana, itu adalah di bagian yang memang paling penting gitu, seperti itu. Oke, kemudian tadi yang most important dibuat menjadi fokus utama gitu ya, concentration-nya. Nah, kemudian kita juga harus menampilkan sesuatu yang memberikan impact nih secara visual gitu. Oke, yang tadi saya bilang sebetulnya detailnya nanti teknis secara desainnya, strategi visualization data informasi nanti kan sebenarnya ada kuliah yang lain ya. Tapi intinya tetap harus juga pemilihan jenis grafikalnya gitu ya, visual yang mau ditampilkan itu harus juga memberikan impact gitu, harus ada justifikasinya dan memang ada tujuannya seperti itu. Oke, jadi selain tadi harus tampil memang visually pleasing gitu ya, dan juga tadi fokus ke yang most important, datanya juga harus reliable gitu, dia real time dan reliable tentunya gitu. Kemudian design of interface nih gitu, desain interface-nya ini harus cukup mumpuni ya, harus cukup baik untuk bisa diabsorb gitu ya oleh user yang memang akan menggunakan dashboard ini seperti itu. Nah, ini 3 Mile Island gitu ya. Sebetulnya dia adalah kejadian ya. Ini kejadian yang sangat besar sebetulnya di Amerika di tahun 1979. Oke. Jadi ini adalah power plant ya, ini power plant nuklir di Amerika. Gitu. Ini adalah kejadian the most significant accident ya, gitu, terkait dengan nuklir ya, gitu, di dalam dunia bisnis nuklir ini gitu ya, power plant history lah, ini adalah yang paling accident yang paling besar gitu, seperti itu di Amerika tentunya. Oke, jadi di sini bahkan bisa di rate sebagai ratingnya tuh 5 ya. Jadi 5 itu yang paling tinggi, yang paling kalau bicara level impact-nya yang ditimbulkan gitu ya. Itu levelnya 5. 5 itu berarti paling tinggi dan dia bisa dikategorikan sebagai accident with wider consequences. Jadi ketika terjadi accident ini ternyata sangat banyak gitu konsekuensinya. Oke, nah kemudian ini tuh sebetulnya accident ini terjadi karena apa gitu ya. Gitu. Jadi reaktor nomor 2-nya itu ternyata meltdown gitu ya. Gitu. Nah, dilakukanlah investigasi nih setelah kejadian itu berlangsung, itu terjadi ya. Kayak ada investigasinya bahwa ternyata apa coba isunya tuh? Desain gitu ya. Isunya adalah design of the control room. Nanti selain kita juga akan bahas terkait control room sedikit. Desain dari control room gitu ya. Control room yang dimana kita biasanya menempatkan dashboard itu berada ya. Itu control room. Jadi desainnya ternyata itulah yang menjadi significant cause. Jadi penyebab utamanya ternyata itu gitu ya. Jadi rancangannya, desainnya, kemudian arrangement dari displaying information, jadi informasi yang ditaruh gitu, arrange-nya seperti apa, dan kontrolnya juga, itu ada beberapa, pasti ada banyak button-button ya, control room tuh, selain kita bisa melihat, kita juga bisa doing something, take an action, gitu. Nah, itu yang membuat, arrangement itulah yang membuat ternyata confused gitu ya, operatornya tuh mengalami kebingungan terkait apa yang terjadi, gitu. Apa yang terjadi, kemudian akhirnya karena dia bingung dengan kondisi current situation gitu ya, dia akhirnya memutuskan atau mengambil decision yang memang ternyata
ya tidak sesuai dengan yang diharapkan ya, makanya terjadilah accident seperti itu. Nah, oke, jadi control room. Nah, control room itu sebenarnya kan sebuah ruangan ya, kita bisa bilang war room lah atau control room yang memang bisa menampilkan nih, terutama fungsinya adalah monitoring ya, monitoring complex processes gitu. Biasanya ya pasti pakai teknologi lah di dalamnya gitu. Kalau mungkin kalian lihat ruangan-ruangannya smart city gitu ya di Indonesia sekarang udah mulai mereka punya juga kan kota-kota gitu. Nah, itu biasanya control room, jadi kelihatan semuanya, ada layar, ada any kind of misalnya button atau semua yang bisa dilakukan di situ lah untuk mengontrol seperti itu. Oke. Kemudian controlling without seeing directly, ya itu. Jadi mengkontrol tanpa langsung melihat ke lapangan atau ke floor-nya gitu ya. Oke. Tidak terlalu sama dengan business management gitu ya, karena sebetulnya dia ya fungsinya adalah menampilkan dan memanage itu, manage, tapi biasanya yang ada di situ fungsinya lebih ke pengawasan lah gitu ya. Oke. Oke, kemudian surveillance lah gitu, dia mengawasi. Oke, tapi tetap bermanfaat ya gitu, karena tadi bisa memeasure performance gitu secara spesifik dan memang akurat. Seperti itu. Oke, apa sih isu-isunya terkait kalau kita mau mengembangkan dashboard, isu utamanya apa gitu. Nah, ini beberapa isu penting yang memang harus diperhatikan. Ya. Jadi attention itu terbatas. Ya, attention manusia itu sangat terbatas. Nah, jadi kita harus bisa memberikan indikator-indikator yang penting gitu. Ini yang penting ya. Kita harus menselect memang indikator yang memang esensial gitu, yang memang krusial. Gitu. Kemudian, nah measurement-nya ya harus akurat gitu ya. Kita harus akurat. Lagi-lagi tadi ya untuk menampilkan performance measurement yang akurat, kita harus bisa menggunakan data yang memang benar gitu ya. Data yang benar. Kemudian metodenya apa, itu modelnya apa. Oke. Kemudian usernya nih yang menggunakannya ya kita harus train gitu. Harus train usernya sehingga mereka aware gitu ya. Mereka aware dengan apa yang harus dilakukan. Kemudian layout. Nah, layout juga ini penting. Tadi arrangement information tadi yang kejadian tadi nuklir tadi itu arrangement informationnya kurang baik, maka akhirnya bisa lead into wrong decision making gitu kan. Nah, jadi layout dashboard ini juga penting itu untuk menghindari confusion tadi gitu ya. Dan harus konsisten layoutnya seperti itu. Oke, nah ini ada framework, ada 11 pertanyaan, 11 pertanyaan yang memang digunakan nih untuk kita mengguide gitu ya, mengguide ketika kita mau develop dashboard seperti itu. Ini pertanyaan-pertanyaannya yang nanti bisa dibaca detailnya seperti apa. Ini juga nanti akan digunakan gitu ya untuk kalian building a dashboard gitu. Itu nanti akan dirilis tugasnya terkait dengan dashboard. Nah, ada lagi karakteristik lah. Karakteristik dari dashboard itu harus seperti apa? Gitu. Ya, dashboard should be smart ya. Smart nih ini ya. Apa namanya? Singkatan ya. Singkatan. Oke, jadi smart nih singkatan dari sebenarnya synergetic, kemudian monitor. Nah, jadi sebenarnya harus gimana aja nih dashboard ya? Harus sinergi tentunya secara visual gitu ya. Secara visual dan informasinya harus saling bersinergi. Oke, dalam satu screen view, satu single view gitu ya. Kemudian monitor KPI. Nah, ini ya jadi tadi monitor M gitu ya. Jadi critical KPI harus ditampilkan untuk bisa tadi kita bisa mengambil effective decision making gitu. Kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Akurat. Ya, itu. Akurat harus karena kalau datanya tidak akurat, informasinya tidak akurat yang ditampilkan, ya tentunya gimana user mau percaya gitu ya. Itu yang pentingnya. Jadi user confidence in the dashboard gitu. Oke, harus well tested and validated. Kemudian responsif. Nah, kalau misalnya ada alert, ada misalnya sesuatu yang memang alarm gitu ya, notification gitu. Nah, itu juga harus bisa dimunculkan. Gitu. Jadi untuk bisa grab immediate user attention kalau ada critical matters. Timely ya, timely yang memang kita harus real time, tadi bilang real time and the right time. Selain dia real time, ya waktunya juga harus benar ya gitu. Jadi jangan sampai dia menampilkan data yang bulan lalu tampilkan sekarang gitu ya. Jadi ya itu. Jadi harus sesuai gitu ya. Oke, apalagi sih gitu ya, dia juga harus punya impact gitu ya. Impact-nya maka untuk memiliki impact dia harus interaktif. Bisa drill down
bisa get into details gitu ya, bisa. Jadi yang pertama kita lihat helicopter view high level, tapi ketika kita once kita ingin masuk lebih dalam, lebih jauh, kita bisa doing that dalam dashboard kita. Oke, kemudian kita bisa get back into the historical data gitu. Ini juga penting gitu ya, karena ya kita mau tahu nih, oh sebetulnya lagi-lagi biasanya kita lihat trending ya gitu. Misalnya performance itu kan tren ya, misalnya sales tren dari bulan tahun lalu ke tahun ini, atau bulan lalu ke bulan ini, atau paling sederhana kemarin ke sekarang gitu, apakah kita naik, apakah kita turun gitu. Makanya data historical ini penting. Personalize, oke. Jadi ini harus sesuai dengan setiap user responsibility-nya seperti apa gitu ya, privilege-nya apa, restriction-nya apa. Mungkin level manager dan level yang senior manager akan punya perbedaan gitu ya, tampilannya seperti apa. Sesuai dengan tadi, apa namanya, privilege atau aksesnya seperti apa. Oke, mungkin tadi level apa untuk divisi finance sama divisi production ya akan beda ya. Jangan sampai ketukar gitu. Saya bisa lihat dashboardnya finance, kepala saya orang produksi misalnya, dan sebaliknya gitu. Beda halnya ketika yang melihat adalah level atasnya yang memang mau melihat a whole proses atau a whole department. Itu beda lagi ya, makanya jadi sesuai dengan masing-masing usernya. Kemudian analytical. Nah, dari yang ditampilkan oleh dashboard, dia juga harus bisa memandu gitu ya, memandu user untuk doing analytical things setelahnya. Seperti itu. Oke. Kolaboratif. Oke, jadi memang ini juga perlu adanya fasilitas untuk kita bisa exchange information gitu ya, kolaborasi dengan yang lain gitu, bagaimana caranya gitu ya. Ada task, mungkin ada communication platform untuk task management sama compliance-nya seperti apa. Trackability, oke. Jadi kalau dia mau lihat metric gitu ya, dia mau tracking apa sih gitu. Dia bisa nih gitu. Dia misalnya saya mau tracking kinerjanya divisi ini gitu. Dia bisa put it as a misalnya di mark, kemudian bisa trackable seterusnya seperti itu ya. Atau mungkin saya pengen fokus ke daerah Asia nih karena Asia lagi bermasalah misalnya, kalau kita bicara worldwide. Itu juga bisa dilakukan di dalam, harusnya bisa dilakukan di dalam dashboard seperti itu. Oke, jadi apa yang harus measurement apa yang harus ada di sana? Nah, ini nanti tergantung levelnya, mau enterprise level, department level, atau group level, atau personal level. Tadi ya harus customize seperti itu. Oke.